Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara Jemaat terkasih. Jumpa lagi kita dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kiranya sukacita surga yang dari Tuhan Yesus senantiasa ada dalam setiap hati Bapak Ibu sekalian. Mari kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau lebih lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Dalam hadirat Tuhan yang maha mulia, Tuhan yang layak kita tinggikan. Hanya Tuhan Yesus yang layak kita sembah. Sungguh mulia Engkau Tuhan. Mulia Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia bagi anak
benar Tuhan. Hanya Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Engkau Allah yang maha mulia Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada Allah lain yang layak kami tinggikan. Tiada Allah lain yang layak kami sembah Tuhan. Hanya satu nama, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, sebentar kami mau beribadah Yesus. Biarlah Engkau yang pimpin Tuhan jalan ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu jamahan-Mu, kami rindu urapan-Mu Tuhan. Biar Kau pulihkan kami Tuhan, biar Kau pulihkan kami Yesus. Terima kasih Tuhan, di dalam satu nama, Allah Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Amin. Kiranya sukacita ada dalam hati kita. Karena tak terasa kita sudah masuk pada bulan Desember. Dan saya yakin setiap rumah, setiap pelosok-pelosok negeri sudah bersiap-siap menyambut kelahiran Tuhan Kristus Allah kita. Kita mau angkat pujian, puji-pujian yang menyatakan ucapan syukur kepada Dia. Dari pulau dan benua. Terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Hati kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku Tuhan.
angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah segenap hati kita, segenap jiwa kita, kita mau selalu memuji Tuhan. Bersyukur karena Tuhan selalu menopang kita. Tuhan yang selalu menjadi penolong kita. Amin. Biarlah di dalam hati kita, di dalam jiwa kita, di dalam roh kita, kita mau menaruh harapan kita hanya kepada Tuhan. Apapun situasinya, mungkin kejenuhan kita terhadap adanya pandemi ini yang tidak berakhir, tetap ada pengharapan dalam Tuhan. Karena Dialah kekuatan. Karena Dialah yang selalu setia mendampingi kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Amin, amin Tuhan. Amin. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
pertolongan kami Yesus. Amin, haleluya, amin Tuhan, amin. Peganglah tangan kami Tuhan, jangan pernah lepaskan Tuhan. Yes. Engkaulah harapan kami Yesus, Engkaulah harapan kami Tuhan. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, Bapa yang baik, Allah yang memiliki hidup kami. Kami bersyukur kami sampai di akhir daripada bulan dan tahun 2020. Kami tahu Tuhan kalau kami boleh ada sampai hari ini semata-mata oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu sepanjang tahun ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu sepanjang tahun ini. Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berkatalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Biar roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian turun di tengah-tengah kami, menerangi hati dan pikiran setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut setiap berkat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Kita ketemu lagi di akhir daripada tahun 2020. Tidak terasa 1 tahun kita jalani, kita lewati. Kalau kita bisa ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Siapa yang sangka awal tahun ada pandemi seperti ini. Tidak pernah terfikirkan di tahun kemarin bahwa tahun ini akan ada seperti ini. Tetapi tanpa terasa juga kita ada sampai di akhir tahun 2020. Dan kita bisa lewati karena Tuhan yang bersama dengan kita. Amin Bapak Ibu, puji Tuhan. Tetap semangat, tetap setia. Walaupun tahun depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada apa lagi di depan. Tetapi satu hal, pegang firman-Nya, pegang janjinya. Jangan pernah lepaskan dan tinggalkan dia. Amin, puji Tuhan. Kita akan sama-sama melihat dari firman Tuhan. Dari Efesus pasalnya yang pertama, ayat yang ke-15 sampai dengan 23. Efesus pasalnya yang pertama ayat 15 sampai 23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh, hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya,
sesuai dengan kekuatan kuasa-Nya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di surga. Jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Amin. Bapak Ibu Saudara, banyak orang mengaku percaya mengenal Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya mereka belum mengenal dengan benar siapa itu Yesus, siapa itu Tuhan Yesus. Memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan adalah hal yang terpenting dalam kehidupan Kristiani, dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Karena tanpa pengenalan yang benar, maka iman tidak akan bertumbuh. Kalau kita tidak mengenal dengan benar siapa itu Tuhan kita Yesus Kristus, maka iman kita tidak akan bertumbuh. Kita bisa beribadah, kita bisa melayani Tuhan, kita bisa sibuk melakukan ini dan itu dengan nama Tuhan. Tetapi sebenarnya kita tidak mengenal siapa yang kita layani. Karena kita masih melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Makanya jangan heran, sekalipun orang itu orang Kristen, dia pelayanan. Tetapi kita lihat dia bisa masih ada di dalam dosa. Kita masih lihat dia pergi ke hal-hal yang berbau okultisme. Dia masih percaya kepada hal-hal yang mestinya sudah tidak lagi dipercaya sebagai orang-orang Kristen. Tetapi masih dia lakukan. Karena dia tidak mengenal siapa Tuhannya. Kalau ada peribahasa yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak kenal, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan? Kita mungkin hanya sekedar tahu, oh yang namanya Tuhan Yesus seperti yang digambar-gambar orang Kristen. Di foto-fotonya rambutnya panjang, ada kumis, ada jenggot. Kalau lihat mukanya teduh, terus pakai jubah. Sebatas itu. Itu hanya tahu, tapi belum tentu kenal. Tapi waktu kita kenal, maka kita akan bergaul, berjalan bersama-sama. Kita bisa tahu apa yang dia mau, seleranya apa, bagaimana keinginan dia. Kalau kita bergaul dengan orang yang menjadi sahabat kita, kita mengenal orang itu dengan baik. Kita tahu apa visi misi dia ke depan. Kita tahu yang dia mau tuh yang seperti apa, yang dia nggak suka tuh seperti apa. Apalagi kalau suami istri ya, apalagi sudah menikah sampai puluhan tahun. Istilahnya baru suaminya udah ngerti, oh kalau itu sekali pengen kopi gitu ya. Kalau gitu, oh mungkin memang benar-benar batuk gitu ya. Lebih ngerti, lebih kenal. Kalau kita nggak ngerti, dehem belulu gitu ya. Tapi kalau yang udah ngerti, udah tahu dehemnya punya arti gitu. Karena apa? Karena mengenal, karena tahu, karena bergaul sehari-hari. Karena ada bersama-sama setiap hari, setiap saat. Bagaimana Bapak Ibu kita dapat mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Karena kalau kita mengenal Tuhan berarti kita memahami kehendak Tuhan. Memahami rencananya. Dan bagaimana status kita sebagai orang yang mengenal Dia. Kita banyak di antara kita bangga kalau kita kenal seseorang yang mempunyai kedudukan, seseorang yang mempunyai mungkin harta yang berlimpah. Kita kalau kenal konglomerat rasanya bangga gitu ya. Saya kenal tuh, saya tahu temenan, apalagi sampai temenan saya tuh gitu ya. Rasanya kita bangganya luar biasa. Itu baru manusia di dunia yang kekuasaannya ada batas waktu. Yang kedudukannya ada saatnya dia harus turun dari jabatannya. Tapi kita begitu bangga, begitu rasanya tuh kita paling kenal di antara yang lain gitu ya. Bagaimana pengenalan kita kepada Tuhan? Apakah kita bangga mengenal Dia? Apa kita benar-benar kenal, kita tahu hatinya, kita tahu seleranya, kita tahu apa yang Dia mau. Ya kalau iklan ada yang bilang, ku tahu yang ku mau gitu ya. Apakah kita tahu seleranya Tuhan sama kita? Bagaimana rindunya Tuhan sama kita?
Bagaimana supaya kita bisa mengenal Dia dengan benar? Kita lihat di ayat 17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Pertama, minta selalu roh wahyu dan hikmat. Supaya kita mengenal Tuhan bukan dengan kekuatan dan perkiraan kita sendiri. Bukan dengan hikmat kita sendiri, tetapi dengan wahyu dan hikmat dari Tuhan. Sehingga tidak ada itu yang namanya mengenal Tuhan hanya perkiraan. Ya, kalau perkiraan kan bisa salah bisa benar gitu ya. Tidak hanya nebak-nebak, ngira-ngira gitu. Sehingga bisa jadi salah perkiraan, salah mengerti tentang pribadi Allah yang sebenarnya. Tapi minta hikmat dan wahyu dari Tuhan. Bisa mengenal Tuhan, minta hikmat Tuhan senantiasa. Bukan hikmat hanya untuk kita bekerja, bukan hikmat hanya untuk kita melakukan segala sesuatu. Tapi minta wahyu dan hikmat untuk kita juga bisa mengenal Tuhan. Sehingga kita punya kepekaan, kecerdasan rohani di dalam Tuhan. Kita gak asal main tabrak aja gitu sama Tuhan. Gitu ya. Mungkin kita bilang, itu kan mungkin hamba Tuhan tertentu lah dengan level-level tertentu. Kalau kita kayaknya belum sampai situ deh levelnya. Kayaknya kita gak bakalan sampai ke situ. Siapa bilang? Kadang kita sendiri yang membatasi untuk kita mengenal Tuhan. Karena kita gak mau repot. Ya udahlah yang penting udah tahu Tuhan Yesus mati di salib buat saya dan seluruh isi dunia ini. Dia mengasihi saya. Sudah stop sampai di situ. Padahal lebih dari itu waktu kita bisa mengenal Dia dengan luar biasa. Kenapa kita harus mengenal Dia dengan benar? Ada orang yang begini, udahlah gak usah terlalu dekat, cukup kenal begitu aja, biasa aja gitu kan. Kita suka dengar ya orang misalkan di dalam pergaulan atau di dalam bermasyarakat itu. Oh udah kita mah cukup kenalnya begitu-begitu aja, biasa-biasa aja gak usah terlalu dalam, nanti jadi rese. Gitu ya. Tapi dalam Tuhan nggak kenal istilah begitu. Kalau kita begitu, kita sendiri yang rugi. Karena kita tidak mengenal Dia dengan benar. Kenapa sih kita harus mengenal Dia dengan benar? Nggak cuman asal ya sekelebat aja ya, asal tahu aja gitu. Kenapa sih kita harus kenal Dia dengan benar? Tidak sekedar kenal, tapi kenal dengan benar. Yang pertama ayat 18. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Kenapa kita harus mengenal Dia dengan benar? Supaya mata hati kita terang dan kita mengerti pengharapan yang terkandung dalam panggilannya. Setiap kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena kita yang memilih Dia, tetapi Dia yang memilih kita. Dan kalau Dia memilih, Dia memanggil kita. Tidak sekedar panggil. Mungkin kita bisa panggil orang yang asal aja panggil karena kita gak punya tujuan apa-apa. Tapi waktu Tuhan panggil kita, Dia punya tujuan buat setiap kita. Jadi jangan ada lagi orang yang bilang gini, ya kayaknya sih saya sih biasa-biasa aja ya, Tuhan gak punya panggilan apa-apa dalam hidup saya. Siapa bilang? Kita kadang-kala berpatokan orang yang punya panggilan hidup dari Tuhan itu dia harus melakukan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang besar, yang kayaknya wow. Terus kayaknya kalau saya nggak punya potensi ke situ, nggak punya kemampuan ke situ, kayaknya mungkin Tuhan nggak punya panggilan dalam hidup saya. Tidak, setiap kita punya panggilan. Kenali panggilan Tuhan dalam hidupmu. Dan Tuhan kalau panggil, Dia nggak pernah salah. Kita bisa salah, tapi tanamkan selalu dalam hati, Tuhan tidak pernah salah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ayat 19. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Yang kedua, kenapa kita harus kenal Dia dengan benar? Nggak iklan ya Bapak Ibu, kalau yang namanya Tuhan kita itu berkuasa dan kuasanya luar biasa. Seberapa dari Bapak Ibu yang sudah mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidupnya? Sehingga kita bisa cerita, kita bisa menyaksikan, kita bisa menyatakan betapa Tuhanku dahsyat kuasanya dan luar biasa. Bukan katanya sih Tuhan berkuasa, katanya Dia hebat,
katanya sih pokoknya ajaib banget deh gitu. Tapi katanya, saya sih belum ngalamin. Bertobat ya, alami Tuhan dalam hidupmu. Kau rasakan kuasanya luar biasa. Sehingga pada waktu orang kita mendengar kesaksian, waktu kita sendiri mengalami, nggak ada lagi ragu dan bimbang dalam hati dan hidup kita. Waktu kita mendengar orang lain ditolong Tuhan dengan kuasanya yang ajaib dan luar biasa, kita nggak ada perasaan begini, bener apa enggak tuh ceritanya, kayaknya rekayasa banget, kayaknya mana mungkin gitu ya. Bapak Ibu Saudara, itulah kalau Tuhan sudah menyatakan kuasanya, dia menyatakan mujizatnya, ya nggak mungkin jadi mungkin. Makanya dibilang mujizat. Kalau mungkin kita bisa perkirakan, kita bisa tahu akan jadi seperti apa, itu bukan mujizat namanya. Waktu orang mungkin nggak percaya dengar cerita kita, waktu kita ngalamin mujizat dan kuasa Tuhan, biarkan. Biarkan. Yang penting sampaikan bahwa kita mengalami kuasa Tuhan dan kuasanya ajaib dan luar biasa. Kalau hari ini kau belum mengalami yang namanya kuasa Tuhan bekerja atas hidupmu, ayo alamin. Jangan takut berjalan bersama dengan Tuhan. Ngeri-ngeri sedep. Saya kadang membayangkan waktu kita jalan dengan Tuhan seperti seorang anak kecil atau seorang anak yang dituntun orang tuanya itu menyeberangi jalanan yang begitu ramai dari kiri dan kanan, kendaraan kan ada yang besar, yang kecil, bis, truk, mobil, motor, ya pokoknya dipegang. Ada rasa nggak dia takut gitu ya karena lihat banyak kendaraan. Tapi di satu sisi juga dia tahu orang tuanya memegang tangannya dengan kuat dan menuntun dia sampai ke seberang. Kita juga harus punya iman dan keyakinan seperti itu. Bahwa di tengah hiruk pikuknya dunia seperti ini, yang membuat kita kadang-kala takut dan gentar, membuat kita mungkin jadi bimbang. Tapi ingat, ada kuasa Tuhan, ada tangan Tuhan yang memegang kita. Dia tidak pernah lepaskan, kecuali kita yang melepaskan. Tapi dia maunya tuh pegang tangan kita. Ya. Jadi kenapa kita harus mengenal Tuhan dengan benar? Karena dalam kita mengenal dia dengan benar, ada mata dan hati yang terang sehingga kita bisa mengerti panggilan Tuhan dalam hidup kita. Dan yang kedua, kita bisa lihat betapa hebat kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Kemudian setelah kita mengenal dia dengan benar, kita udah tahu, oh Tuhan tuh seperti itu ya. Oh rencana maksudnya itu dahsyat dan luar biasa. Apa yang kita lakukan? Cuma sekedar tahu, oh ya, oh begitu, oh ya, ya udahlah gitu ya. Oh ya udah gitu. And then you do nothing. No. Kita lihat dari Hosea pasal 6 ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Waktu kita mengenal dia dengan benar, yang kita lakukan adalah kita taat dan setia. Kita mengasihi dan taat kepadanya. Kalau kita mengasihi, kita akan taat. Kalau kita taat, harus disertai dengan mengasihi. Suami istri waktu dia saling mengasihi, maka akan ada ketaatan. Di mana ada ketaatan, karena ada kasih di dalamnya. Kok kamu nurut aja sih? Ya karena saya mengasihi dia. Seringkali kita bilang firman Tuhannya susah ngelakuinnya. Apalagi saya di tengah-tengah orang-orang yang belum percaya. Taat. Waktu kau berusaha untuk taat. Karena utamanya supaya karena aku mengasihi Tuhan. Dan aku tahu pada waktu aku taat melakukan apa yang Tuhan mau. Aku mengasihi dia. Maka dia akan menolong aku. Sampai sini ngerti ya Bapak Ibu ya. Tanda utama orang mengenal Tuhan dengan benar adalah taat melakukan kehendak Tuhan. Walaupun kehendak Tuhan itu kadang-kadang nggak sama dengan kehendak kita. Kadang-kala bertentangan. Disitulah Tuhan mau lihat sampai di mana ketaatan kita. Sampai di mana rasa kita mengasihi dia. Jangan cuma nyanyi kita katakan, kaulah segalanya.
ku mengasihi Yesus lebih dari semuanya. Tetapi kita nggak taat. Itu omong kosong. Mendingan gak usah nyanyi. Udah nyanyi, fales, nggak taat lagi. Aduh, kalau Tuhannya saya udah buang muka tuh. Puji Tuhan, Tuhannya bukan saya. Ya. Nah, kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan baik, dengan benar, kita tahu apa yang harus kita lakukan setelah kita mengenal Dia. Tentunya ada orang yang tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Dengar firman, dengar. Dengar kesaksian, dengar. Tapi kok tetap gak bisa kenal Tuhan. Gak bisa mengenal Tuhan dengan benar. Kenapa? Satu, karena memandang persoalan, masalah, sakit penyakitnya lebih besar, lebih hebat daripada Tuhannya. Ingat cerita tentang Yesus menampakkan diri kepada 2 orang muridnya waktu jalan menuju ke Emmaus? Sampai gak sadar loh, ini muridnya ini 2. Karena apa? Saking sedihnya, saking lagi terbawa. Tuhan mati, terus katanya bangkit, tapi mayatnya gak ada gitu ya. Itu sampai bermuram durja. Itu menguasai sampai tidak menyadari bahwa Tuhan sedang jalan bersama dengan dia, bersama dengan mereka. Karena apa? Terlalu sedih. Rasanya paling malang di dunia tuh saya. Kayaknya orang yang paling gak beruntung tuh di dunia ini kayaknya saya. Apa-apa semua fokusnya saya. Saya yang paling, semuanya saya. Sehingga dia tidak bisa mengenal Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita dapat suatu peristiwa yang gak enak, oke, sedih boleh. Rasanya kaget, takut, kecewa, iya. Tapi tidak lama-lama. Tidak tetap tinggal di situ. Ayo bangkit. Tuhan, kita ini di mata Tuhan itu berharga dan mulia. Jangan buat dirimu rendah, serendah-rendahnya. Padahal Tuhan sangat menghargai kita. Gitu ya. Itu yang pertama. Karena orang memandang persoalannya, masalahnya, sakitnya itu lebih besar daripada Tuhannya. Yang kedua, karena ada kepahitan dalam hati, dalam hidup yang tidak dibereskan, sehingga dia gak bisa yang namanya mengenal Tuhan dengan benar. Buat dia Tuhan itu pilih kasih. Buat dia Tuhan itu gak sayang sama dia. Dia tuh selalu curiga. Ngerasa insecure sama Tuhan. Dia ngerasa ya apa dia ditolong. Saya mah enggak ya. Habis saya kan orangnya beginilah mungkin. Jadi Tuhan gak suka sama saya gitu ya. Itu pahit. Tuhan dipahitin gitu ya. Bereskan. Jangan berkubang di situ. Makanya jadi nyanyiannya, kalau lain ditolong, saya juga. Kayak setengah sirik gitu ya lagunya ya. Kalau lain ditolong, saya harus juga gitu. Padahal cara Tuhan menolong dengan berbagai cara. Cara Tuhan menolong tidak selalu harus mengiyakan yang kita mau. Ya, karena ada kepahitan dalam hati, dalam hidup yang tidak dibereskan. Sehingga sama Tuhan bawaannya sensitif. Gak enak yang salah siapa, Tuhan yang kena imbasnya. Kayaknya gak lucu gitu ya. Yang salahnya sama siapa, Tuhan yang kena akibatnya. Karena gak dibereskan. Dan dia tidak mengenal. Dia bisa datang kepada Tuhan yang bisa mengampuni, Tuhan yang bisa memulihkan. Dia gak kenal. Gitu ya. Yang ketiga, karena pengetahuannya akan Tuhan minim sekali, bahkan nyaris tidak ada, sehingga mudah disesatkan dan diombang-ambingkan. Kalau ada iklan, nyaris tak terdengar. Kalau ini nyaris tidak ada pengetahuan sama sekali tentang Allah. Gimana mau kenal Tuhan? Datang ke gereja aja kalau ada event-event tertentu, itu pun mungkin karena disuruh, nggak enak. Kalau enggak juga ya kalau bisa nggak datang, milih nggak datang, gitu. Atau setelah dapat sakit berat, jebret, hancur semua bisnis, baru datang sama Tuhan. Gimana mau punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan? Bagaimana dia tahu? Dia tidak pernah baca Alkitab, dia tidak pernah membangun hubungan dengan Tuhan. Dia nggak kenal, dia nggak tahu. Makanya dia bilang, Tuhan tuh ya antara ada dan tiada.
begitu. Sedih ya, tapi ini terjadi di sekitar kita. Nah, bagaimana sikap dan status kita kalau kita sudah mengenal Tuhan dengan benar? Sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita sudah mengenal Dia dengan benar. Bagaimana? Yang pertama, Efesus 4 ayat 17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jangan berpikir yang sia-sia, yang tidak sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Seringkali kadang-kala kita ini karena kepinteran ya, pikiran kita tuh jauh melebihi iman kita. Kejauhan kadang-kala gitu ya. Yang belum mestinya kita pikirin, udah kita pikirin hari ini. Makanya bonyok sendiri. Nanti kalau sadar, kalau nggak punya pengetahuannya akan Tuhan, dia tidak kenal Tuhannya, yang ada ngambek sama Tuhan. Tuh kan, dia dijawab, saya enggak. Tuh kan, dia bisa, kenapa saya enggak? Nah, itu paling enak memang menyalahkan. Tuhan dijadiin kambing hitam. Kesian ya. Jangan berpikir yang sia-sia, yang tidak sesuai dan berkenan kepada Tuhan. Waktu kita sudah mengenal Tuhan, kita harus berubah. Kita harus bertumbuh. Jangan ada lagi tuh pikiran yang sia-sia, pikiran yang enggak itu jangan buang daripada kita. Ya, makanya setiap hari perlu taruh di sini. Aku tundukkan pikiran, hati, jiwa, perasaan di bawah tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Karena kalau kita tidak tundukkan, kita ini cenderungnya negatif. Percaya nggak? Kita ini cenderungnya tuh berpikirnya tuh jelek sama orang. Kalau kita tidak minta Tuhan tundukkan, habis kita. Ya, yang kedua, 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Bapak Ibu, meninggalkan kejahatan artinya yaitu saya nggak ngerampok loh Bu Debi. Saya tuh baik-baik, turunan baik-baik, keluarga baik-baik, orang baik-baik. Saya nggak ngerampok, saya tidak korupsi, saya tidak, pokoknya nggak kayak orang-orang itu deh yang sampai masuk berita. Enggak, aduh saya tuh baik-baik banget. Bapak Ibu, meninggalkan kejahatan artinya melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan dan perintah Tuhan. Maka kita termasuk orang yang jahat di mata Tuhan. Waktu kita tidak melakukan firman Tuhan. Yang gampang. Kita tidak mencuri, kita bukan maling. Tapi waktu kita tidak memberikan persepuluhan kepada Tuhan, apa yang menjadi bagiannya Tuhan? Halo? Ibu udahnya nyentuhnya persepuluhan deh. Udah tahu saya kagak ngasih persepuluhan. Nyentuhnya di situ. Bukan saya loh yang ngomong. Ini firman yang bilang. Itu jahat gak menurut Tuhan? Iya. Karena kita mengambil apa yang bukan jadi milik kita. Itu bagiannya Tuhan. Tuhan gak minta 90. Hanya 10. 10 aja kita gak berikan dengan taat dan setia. Itu termasuk kejahatan gak? Kejahatan artinya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Bu, lagi pandemi gini gaji saya dipotong aja udah, nggak dipotong aja saya udah Senin Kamis, dipotong lagi itu persepuluhan lagi Bu. Waktu kau mengenal Tuhanmu dengan baik, waktu kau percaya bahwa Dia berkuasa dan ada mengasihi dalam hatimu kepada Tuhan, kau taat, tetap lakukan apa yang menjadi bagianmu dengan taat dan setia. Maka Bapa di surga, Tuhan, Dia tidak akan menutup mata. Saya gak pernah dengar ya, ada orang yang ikut Tuhan, melayani Tuhan, ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, sampai kelaparan. Gak ada. Ingat, saya selalu kalau mulai khawatir itu mau datang, saya ingat burung di udara. Tuhan, burung itu gak kerja, gak sekolah, gak ada satupun yang jatuh karena stres. Ada gak berita pernah dengar, seekor burung ditemukan menabrakkan dirinya ke kaca karena dia stres, gak bisa makan. Karena tidak ada makanan atau dia tidak bisa ini. Nggak ada kan? Gitu. Percaya. Kita lakukan bagian kita. Tuhan lakukan bagiannya. Jadi waktu kita mengenal Tuhan dengan baik, maka kita akan melakukan setiap firman-Nya dengan tidak ragu. Amin. Amin. Kenali Tuhanmu dengan benar. Maka kau akan sukacita. Kau akan bertumbuh di dalam Tuhan.
Mulai hari ini Bapak Ibu, kita tutup tahun ini. Kalau mungkin selama sepanjang tahun ini kita nggak kenal Tuhan kita. Kita nggak, masih raba-raba Tuhan tuh kayak gimana sih, maunya apa. Hari ini kita kenali Tuhan kita. Dari dasar hatimu yang terdalam katakan, Tuhan aku mau mengenalmu lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dari apapun. Karena aku tahu itu kuncinya. Waktu aku kenal Engkau, aku dapat semuanya. Amin. Jangan bangga kalau cuma kenal sama orang-orang tertentu. Yang kekuasaannya itu ada batasnya. Yang kedudukannya itu suatu hari bisa lengser. Tapi banggalah bahwa kau mengenal Tuhanmu. Yang kuasanya tidak pernah terbatas oleh apapun. Dan mujizat terjadi dalam hidupmu dari hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati, kita angkat pujian. Mengenalmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum, terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, Terima kasih Tuhan, biarlah melalui firman-Mu pada pagi hari ini, kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi. Allah yang hebat, Allah yang perkasa,
Allah yang penuh kasih, Allah yang setia, sekalipun kami tidak setia. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi Roh Kudus bicara ke setiap jemaat, pribadi lepas pribadi, satu persatu Tuhan. Engkau yang tahu sampai sejauh mana pengenalan mereka kepada Engkau. Tuhan jamah, Tuhan lawat mereka Tuhan. Sehingga kami menutup tahun ini dengan pimpinan Tuhan. Dan tahun depan kami lebih mencari Engkau, kami lebih mengenal Engkau dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka berada, apapun kondisi dan keadaan mereka. Lawat mereka satu persatu, jamah mereka Tuhan. Jikalau mereka mengalami imbas daripada pandemi ini, Tuhan kuatkan dan teguhkan mereka. Buat mereka tetap memandang kepada kasih karunia-Mu Tuhan. Buat mereka tidak letih-letihnya berharap hanya kepada Tuhan. Dan tutup bungkus setiap mereka dengan kuat kuasa darah-Mu yang kudus. Kami semua sehat, kami semua kuat dalam pemeliharaan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk tahun yang luar biasa. Terima kasih untuk tahun ini Tuhan, kami boleh menjalani, kami boleh menghadapi bersama dengan Tuhan. Pegang kami terus kuat-kuat Tuhan, jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Berkati keluarga lepas perkeluarga, pekerjaan, usaha, sekolah, kuliah, apapun yang mereka lakukan, semuanya Tuhan berkati dan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu dan terima setiap berkat yang Tuhan berikan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya cinta kasih dari Bapa di surga, tuntunan dan bimbingan dari Roh Kudus, penyertaan dan perlindungan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Bapak Ibu sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan, kesehatan, roh, jiwa, tubuh turun atas setiap Bapak Ibu saudara sekalian. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan berkati dengan semua berkat-berkatnya yang terbaik dan termanis. Dan kami terima setiap berkat Tuhan utuh, tidak ada yang terputus dan tercecer di tengah jalan. Dan Engkau kawal setiap berkat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada satupun yang bisa mengambilnya daripada kami Tuhan. Karena ada tangan Tuhan, ada malaikat Tuhan yang menjaga setiap berkat kami. Terima kasih Tuhan, kami terima setiap berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah yang hidup, juru selamat kami yang setia, Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat Natal.